Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dan diberikan kelancaran untuk semua urusannya. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya yang waktu itu unboxing si HP ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview lebih jelasnya dari si HP XZ2 Compact ini. Tapi sebelum lanjut sama videonya, nggak ada salahnya buat teman-teman semua atau buat kalian semuanya untuk support terlebih dahulu si channel ini, biar tambah semangat lagi, biar tambah baik lagi, dan berkembang lagi si channelnya untuk upload-upload video berikutnya. Oke, saya akan mulai pembahasan. Pertama-tama kita akan melihat pada bagian segi build quality-nya terlebih dahulu. Dari segi desainnya sendiri, si HP ini mempunyai ukuran yang sangat mungil ya. Bisa dikatakan sesuai namanya, yaitu compact. Ini kalau misalkan kita genggam seperti ini dengan satu tangan, ini terasa sangat enak banget, kokoh banget, dan pas banget rasanya untuk digenggamnya. Beda dengan yang ukuran-ukuran HP keluaran zaman sekarang yang ada di ukuran sekitar 6, lebih lah ya untuk ukuran inch-nya. Sementara untuk siapa ini mempunyai ukuran bentangan layarnya yaitu sebesar 5 inch saja. Dan pada saat dioperasikannya pun si HP ini memang enak untuk digenggam dengan satu tangan ya. Beda kalau misalkan dengan ukuran-ukuran layar yang cukup lumayan lebar dan besar, itu kalau misalkan menggunakan satu tangan itu nggak enak. Biasanya enaknya itu dengan dua tangan. Nah, ini dari si HP ini menjadi satu keunggulannya. Berikutnya kita akan mencoba melihat pada bagian tentang ponsel, dan kita coba lihat dulu pada bagian storage-nya dari si HP ini. Seperti yang sudah kita ketahui, si HP XZ2 Compact ini dikasih memori internalnya sebesar 64 GB dan didukung dengan RAM sebesar 4 GB, dan menurut saya itu fine-fine aja, oke-oke aja. Dan untuk menjalankan aplikasi-aplikasinya pun sekalipun yang berat itu cukup lancar di si HP ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat pada bagian tentang ponselnya. Di sini ada nomor serinya, dan kita akan mencoba melihat langsung pada operasi sistemnya atau OS-nya. Si HP ini sudah support sampai OS 10 ya, Android 10. Ini bisa kita lihat, dan belum ada pemberitahuan resminya apakah si HP ini masih bisa update ke OS 11 atau sudah mentok sampai OS 10 saja. Ya, mudah-mudahannya sih masih bisa update ya. Jadi untuk para user setia Sony dari si HP ini khususnya nyaman untuk digunakannya untuk beberapa tahun ke depan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat pada bagian kapasitas baterainya, yang mana menurut saya kapasitasnya itu kecil ya, cuman 2870 mAh saja. Nggak tahu lah apa alasannya dari si Sony, yang pasti katanya untuk penggunaan umur baterainya yang lebih panjang. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pengetesan yang standar dari yang disediakan Sony. Untuk layarnya masih oke punya, bebas dari WS dan yang lain-lainnya, penyakit layarnya bebas. Untuk speakernya pun masih oke. Ini kenapa saya tes semuanya, karena nanti kalau misalkan udah di review dan dites semuanya, ini siapa akan saya jual juga ya. Jadi teman-teman nggak bakal ragu lagi. Untuk kamera utamanya yang masih single kamera, mantep banget hasilnya, juga warnanya itu bagus. Kamera selfie-nya walaupun kecil, ini saya suka nih. Ukurannya cuma 5 megapiksel tapi warnanya natural banget. Selanjutnya kita tes pada bagian gyronya atau gerakan gesturnya. Ini masih oke ya, masih normal. Kalau misalkan kita gerak-gerakan, ini masih berfungsi dengan baik banget ya, masih normal. Selanjutnya untuk pressure sensornya ini nih, ini masih naik ya, bisa dilihat. Oke, masih punya satu keunggulan lah ya. Jadi ini masih aman terhadap air walaupun nggak direkomendasikan. Kesehatan baterainya teman-teman bisa lihat ada di angka 24 sekian-sekian, masih sehat banget, masih normal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat pada bagian sektor kameranya dari si HP ini. Untuk kamera utamanya atau yang masih single kamera ini masih setia ya, nggak dual. Ini dikasih resolusi sebesar 19 megapiksel. Ini kita pindahkan 19 megapiksel.
Oke, ini ada kamera di tengah-tengah posisinya, dan ada 2 sensor di bagian samping-sampingnya, dan juga ada LED flashnya. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri di zaman sekarang ini termasuk yang enggak gede sih ya, cuman 5 megapiksel aja dikasihnya. Agak pelit, tapi untuk kualitas hasilnya saya nggak ragu lagi dari si HP ini. Ini bisa kita lihat ya, cuman 5 megapiksel loh, tapi hasilnya oke punya, nggak bakal gagal pokoknya. Selanjutnya kita akan mencoba melihat untuk videografinya ya, untuk rekaman videonya. Ini bisa kita lihat, dan si HP ini sudah bisa merekam sampai kualitas 4K. Ya udah mantap lah ya kalau misalkan kita udah bisa support sampai video 4K, walaupun itu biasanya ada durasi yang nggak panjang gitu ya. Dan si HP ini juga disediakan fitur slow mo ya, udah pasti ya, karena memang kalau fitur yang si slow motion ini itu udah ada dari si seri sebelumnya yang di XZ1 ya. Oke, ini akan kita coba tes ya untuk video slow motionnya, walaupun nggak ada objek yang begitu bergerak ya. Kalau misalkan ada waktu dan kesempatan, nanti saya akan coba bikin video yang khusus ya, terpisah. Ini kita lihat ya untuk hasilnya. Ya cukup lumayan bagus ya. Saya untuk XZ1 saja yang seri sebelumnya udah bagus, apalagi yang ini ya, yang si XZ2 Compact ini. Oke, saya rasa kalau misalkan untuk segi kameranya, baik yang utama ataupun yang selfie, saya nggak akan berkomentar banyak. Yang pasti hasilnya walaupun masih menggunakan single kamera, tapi untuk hasilnya masih bisa diadu dengan yang quad kamera sekalipun ya. Sementara untuk informasi tambahan lainnya dari si XZ2 Compact ini, yaitu pada bagian muka layarnya atau bagian depannya, si HP ini sudah diproteksi atau dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sementara untuk bagian backdoornya atau bagian belakangnya, si HP ini terbuat dari bahan plastik. Terkhusus untuk bagian layar depannya, si HP ini sudah aman dari goresan-goresan benda tajam. Jadi si HP ini kalau misalkan tidak pakai proteksi yang lainnya pun ini sudah aman ya. Dan untuk bagian bezel-bezelnya sendiri ataupun samping-sampingnya, si XZ2 Compact ini sudah dikasih bahan dari frame aluminium sehingga terlihat lebih mewah dan juga enak saja untuk dipandangnya. Dan menurut saya si HP ini masih bisa diandalkan untuk 1 ataupun 2 tahun ke depannya. Mengingat spesifikasi yang ditawarkan dari si HP ini dan juga fitur-fitur yang ada di si HP ini sangat menunjang banget digunakan untuk tahun 2021 bahkan 2 tahun ke depannya. Jadi kesimpulannya si HP ini masih layak banget dan masih worth it banget digunakan di tahun sekarang bahkan 2 tahun ke depannya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu pembahasan dari si XZ2 Compact ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.